Janjane keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ora berlaku babar blas neng desaku kok. Neng kecamatanku ki ora berlaku babar blas. Jenenge dalan desa, dalan kecamatan kok iso ora tau kambon bangunan ki janjanane piye lah ki. Ngene nek wong meteng kok ora goglok sak cindil-cindile kon piye? Adoh kok rumah sakit dalane rusak. Wong loro nek ora kelakon mati ning dalan. Wong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke ya teman-teman ya, ini pembahasan kali ini masih mengenai jalan raya ya, jalan raya yang ada di Indonesia dengan di Malaysia. Ini bukan niat mau beda-bedakan ya. Selama ini kan saya selalu dikritik ataupun di komen oleh orang-orang Indonesia sendiri, katanya mungkin saya hanya memvideokan keadaan-keadaan saat di pelosok atau mereka sebut perkampungan saya itu sangat bagian pedalaman sana. Tapi saking dimana kita bisa melihat di video-video era TikTok sekarang, banyak yang mengeluhkan jalan raya di Indonesia, baik di kotanya, di pasarnya, di bandarnya, atau di mana-mana, semua mengeluh tentang keadaan jalan. Jadi ini guys ya, kita bisa lihat ini adalah salah satu video dimana ini perjalanan di kampung saya. Kita lihat itu jalannya, Masya Allah, Subhanallah ya. Di jalannya itu kayak naik ke bulan guys. Namun kita bisa lihat ini di belakang saya, ini adalah jalan di perkampungan di Malaysia, sangat mulus. Dan paling anehnya ini adalah jalan aspalnya diambil daripada Sulawesi Tenggara, yaitu di kampung saya di Buton ya. Namun juga kita berharap di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini dengan sistem bersih-bersih, semoga jalan-jalan yang ada di Indonesia itu baik di perkampungan, di pelosok atau dimanapun sudah bagus ya. Karena pada dasarnya Indonesia itu adalah penghasil aspal ya, dia penghasil aspal. Dan ternyata selama ini banyak kepala desa yang mengatakan kalau ditanyakan soal soal jalan raya, selalu mereka mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Dan ternyata selama ini itu kita dibohongi guys. Jadi pada setiap tahunnya pemerintah itu menyediakan 200 juta untuk perbaikan jalan atau swadaya desa di setiap daerah di Indonesia. Namun kan tetapi kita bisa lihat banyak kades-kades atau ketua kampung yang sekarang ini banyak sudah ditangkap akibat korupsi atau rasuah. Jadi kalau kita mau banding-bandingkan memang dengan Malaysia, itu akan sangat jauh berbeda guys ya. Dimana kita bisa lihat ya, ini contohnya guys, ini di depan saya jalan raya yang ada di Malaysia, ini di perkampungan ya, dimana perkampungan ini sangat mulus jalannya, tidak ada yang berlubang sedikit pun. Jadi di Malaysia itu kalau lihat jalanan yang sudah berlubang, ataupun jangankan berlubang sepanjang 1 km atau 100 meter, di sini berlubang sedikit saja, umpamanya sini sebesar mungkin lingkaran, seperti lingkaran mulut drum, itu akan langsung ditempel guys ya. Jadi memang sungguh jauh lah kalau kita beda-bedakan dengan perkembangan yang ada di Malaysia. Di sini niat saya memang bukan untuk mau membedakan atau memburukan negara sendiri, yaitu Indonesia, akan tetapi supaya benar-benar kita impikan adalah pemimpin yang betul-betul ingin membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi kenapa Indonesia itu tidak bisa membangun? Karena banyaknya rasuah atau korupsi. Nah sekarang di era Prabowo ini adalah sistem bersih-bersih, semoga memang sapu bersih semua dan
baru beberapa hari Prabowo Subianto memimpin negara Indonesia sudah banyak pejabat-pejabat negara yang ditangkap ya, tidak memandang siapa lagi, pokoknya sapu bersih semua. Dan kemudian ada berita baik juga terkait dengan barang-barang sitaan atau tanah sitaan oleh KPK atau SPRM, di mana perumahan tersebut, tanah-tanah tersebut akan digunakan sebagai untuk membangun rumah rakyat ya. Rumah rakyat yang dimaksud itu adalah, jadi perumahan kayak di Malaysia ya. Di Malaysia itu kan dia murah-murah rumah kayak gini berapa puluh tahun. Jadi di Indonesia saya melihat ada pembangunan untuk perumahan rakyat, yaitu sekitaran bayar cicilannya 40 tahun dan 300 per bulan guys. Jadi itu sangat meringankan. Memang itu adalah sistem untuk membantu ekonomi rakyat ya. Tapi kalau sistem selama ini sampai 3 jutaan, 4 jutaan per bulan, jadi gaji di Indonesia itu harus berapa sih mau beli rumah? Nah, sedangkan gaji standar saja 1 jutaan mau bayar rumah sampai 3 juta lebih. Ini kan aneh. Jadi daripada dulu lagi saya mengatakan, banyak orang mengkritik saya kenapa saya membanding-bandingkan dengan negara Malaysia ya, dan saya hanya syuting di beberapa wilayah, di beberapa. Namun kita bisa lihat di sini ini perkampungan ya, tapi jalannya semua bagus, tak ada yang jelek-jelek di sini, semua pada bagus jalannya. Nah, akan berbeda jauh dengan Indonesia guys. Kita bisa lihat di Indonesia tuh jalannya sangat terus ya. Jadi teman-teman, ini adalah jalan di perkampungan saya ya, dimana video ini saya ambil waktu saya pulang di kampung ya. Saya ingat selama saya di Malaysia dalam 8 tahun, ingatkan sudah ada perubahan, ternyata nauzubillah min zalik jalannya kayak gini guys, masih balahan makin teruk, makin parah guys. Kita bisa lihat kalau kita kasih jalan mobil 1 kilometer itu harus menempuh jarak dalam 1 jam ya. Aduh, lihat goyang di sini kan, kita nggak bisa laju di sini. Lihat jalannya, parah betul guys. Jadi bukannya kita maksud untuk mau betul-betul membedakan ya, dimana semua kami para konten-konten kreator yang ada di Malaysia, bukan karena kami duduk di Malaysia sehingga kami memuji Malaysia. Itu bukan tujuan kami. Siapa sih yang tidak mau negaranya maju ya. Saya berpikir bahwa semua konten-konten kreator yang ada di Malaysia, orang Indonesia yang ada di Malaysia, pasti berpikiran yang sama dan bertujuan yang sama, yaitu ingin mensejahterakan atau ingin memberikan contoh kepada pemerintah kita ya, supaya bagaimana tata cara kelola atau pemerataan di seluruh rakyat, di seluruh pelosok Indonesia, bukan hanya diperhatikan di pulau-pulau Jawa sana atau di kota-kota besarnya, tetapi perlunya juga diperhatikan di bagian-bagian pelosok Indonesia. Bagaimana ekonomi mau maju kalau saja jalan rayanya begini ya. Pastinya barang-barang itu akan mahal disebabkan transportasi di sini sangat susah untuk dilalui ya guys. Ya begitulah. Makanya ekonomi di Indonesia itu tidak akan pernah stabil, dan para pedagang-pedagang itu sesuka hatinya mematok harga mereka ya, dikarenakan memang yang utama itu adalah keadaan transportasi. Mereka pergi ambil barang untuk kebutuhan di daerah tersebut sangatlah mahal ya, karena yang pertama biayanya, dan kemudian jalur transportasinya di darat maupun di laut ya guys. Kita bisa lihat di sini. Jangan gedung kemana-mana guys. Dan ini mungkin masih mulus ya. Tapi yang paling pelik kalau kita di Indonesia atau di bagian-bagian yang pada umumnya lah, ketika dekat-dekat pemilihan atau undi, baik daripada calon DPR, bupati, gubernur ya, itu pasti ada perbaikan jalan. Mungkin mereka sengaja ya
supaya jalan-jalan yang ada di perkampungan itu dijadikan sebagai bahan untuk menjanjikan terhadap rakyat tentang pengaspalan. Jadi di mana-mana caleg itu selalu mau memerankan atau menjanjikan pengaspalan jalan raya ini. Jadi di sini kita bisa lihat guys, di sini memang masih mulus ya. Namun jaraknya itu paling 3 atau kilometer atau 5 kilometer itu sudah rusak lagi. Jadi ini jalan adalah memang ini jalan menuju di perkampungan lain ya. Yang ini menuju ke suatu jalan besar ya. Karena di kampung saya itu memang jalan seperti masuk perkampungan lah. Jadi ini tujuan saya ini mau menuju ke perkampungan, ke jalan-jalan besar. Dan ini kita bisa lihat juga ya, kita bisa lihatlah keadaan di jalan di kampung. Jadi maksud saya selama ini bahwa saya mengatakan jalan raya di kampung itu tidak baik, dan tuduhan terhadap saudara saya yang ada di Indonesia yang komen-komen di video saya itu bahwa itu tidaklah benar. Dan kalian bisa lihat di sini, ini jalan raya, masa kayak gini guys, lebarnya itu nggak muat 2 mobil guys. Jadi memang sangat rawan, dan kemudian kita bisa lihat masih banyak juga anak-anak kecil atau manusia yang di tepi jalan. Jadi serba hati-hati lah kalau kita berkendaraan di perkampungan ya. Jadi karena terutama sempitnya jalan, kemudian banyaknya hewan ternak di jalan raya, kemudian banyaknya manusia atau anak-anak kecil maupun orang tua yang bermain di samping jalan. Jadi kita harus serba hati-hati guys, jangan sampai kita mendapat kecelakaan. Jadi mungkin juga sebelum saya tampil di media sosial baik di YouTube ataupun di media-media lainnya untuk membahas atau membantah tentang tuduhan-tuduhan saudara kita yang ada di Indonesia mengenai negara Malaysia. Jadi sudah banyak juga konten-konten kreator yang menampilkan atau membantah narasi-narasi liar yang dinyatakan oleh saudara kita yang di Indonesia. Namun pada dasarnya kebanyakan saya melihat mereka hanya menampilkan tentang situasi yang ada di Kuala Lumpur dan membedakan dengan Jakarta. Nah itu tidaklah heran bagi saya, karena itu adalah salah satu ibu kota di mana-mana negara itu ibu kotanya pasti maju dan berkembang ya. Tetapi kita bisa bisa bandingkan di antara perkampungan atau pedesaan yang ada di Malaysia dan Indonesia, di mana perbedaan ekonominya, perbedaan kenyamanan, dan kemudian soal pembangunannya di sana. Jadi kalau kita bandingkan memang dengan Indonesia, kita tak perlu munafik lah ya. Kita tidak perlu munafik, memang sangat jauh ketinggalan dengan beberapa daerah di Malaysia dengan di Indonesia ya. Dimana kita bisa melihat di sini, ini bukan jalan kota ya. Ini bukan di kota, ini mungkin suatu jalan juga, jalan menuju daerah lain atau desa lain ke desa lain ya. Akan tetapi lihat jalannya guys ya, betapa mulusnya, bagaimana di sini kereta tidak atau mobil itu sampai berumuran hingga 60 tahun, 70 tahun masih bagus. Dikarenakan jalan rayanya mereka gini guys. Jadi mereka hanya merawat mesinnya. Soal bodi itu ya jarang cepat rusak lah kalau bodinya. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia, sudahlah ya. Kalau mau banding-bandingkan memang negara Indonesia dengan Malaysia tentang di bagian perekonomian dan kemudian pembangunannya, itu sangat jauh ketinggalan guys ya. Apalagi dengan saya melihat banyak komen-komenan sehingga kita juga dicap sebagai pengkhianat, sebagai apa semua dan segala. Tapi itu tergantung kalian lah, itu hak kalian menanggapi atau bermedia sosial ya. Akan tetapi kami tetap berusaha membantah segala narasi atau tuduhan-tuduhan kalian terhadap negara Malaysia sendiri, karena pada kenyataannya kami memberikan suatu video bukan daripada narasi-narasi orang lain atau mendengarkan orang lain, akan tetapi kami memberikan sebuah kenyataan apa yang kita alami, apa yang kami lalui di sini, itulah yang kami ceritakan terhadap kalian. Jadi kalau kita benar-benar
Saya bukan mau memuji-muji negara Malaysia karena tempat saya bekerja di sini. Saya di sini lengkap kok, semua ada dokumen. Akan tetapi kita juga harus mengikut undang-undang yang berlaku di Malaysia. Jadi bagi saya lah, pertengkaran antara netizen Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya hanya mereka-mereka saja. Pada kenyataannya pemerintah kita, baik itu daripada Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia, itu sangat baik hubungannya, dan TNI pun dengan askar Malaysia mereka baik-baik aja kok. Jadi mungkin sampai di sini dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.